Salam. Video pembelajaran kali ini berbicara mengenai perkembangan transportasi dan perkembangan teknologi kedirgantaraan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan transportasi di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, zaman memang sudah modern. Sarana transportasi sudah semakin maju. Mulai dari transportasi berupa ojek online sampai roket menuju luar angkasa. Semuanya itu ada sekarang. Tapi bagaimana sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang? Ini akan kita pelajari dalam video ini. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan transportasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan. Nah, transportasi sendiri didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sistem transportasi sangat dipengaruhi oleh tempat dan cara hidup manusia. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apa saja jenis transportasi di Indonesia? Yang pertama, perkembangan transportasi di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, zaman memang sudah modern. Sarana transportasi sudah semakin maju. Mulai dari transportasi berupa ojek online sampai roket menuju luar angkasa. Semuanya itu ada sekarang. Tapi bagaimana sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang? Ini akan kita pelajari dalam video ini. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan transportasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan. Nah, transportasi sendiri didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sistem transportasi sangat dipengaruhi oleh tempat dan cara hidup manusia. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apa saja jenis transportasi di Indonesia? Yang pertama, transportasi darat. Nah, anak-anak sekalian, zaman dahulu menggunakan kuda, unta, kereta berkuda, dan gerobak itu sebagai alat transportasi. Kendaraan dengan mesin sendiri baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu mesin yang digunakan berupa mesin uap. Nah, hal ini ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1870-an oleh tentara Inggris untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya sendiri juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Nah, 1 dekade kemudian ditemukan mesin diesel berbasis solar yang menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Nah, mesin diesel ini membuat bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih efisien dan pergerakan mobil menjadi lebih cepat. Maka kemudian diproduksilah jenis-jenis kendaraan seperti Ford, Mustang, Mercedes-Benz, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai perkembangan transportasi darat di dunia pada umumnya. Lantas, bagaimana perkembangan transportasi darat di Indonesia? Transportasi darat di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Nah, saat itu sudah ada rute kereta api melalui Badan Stadspoorwegen itu tahun 1875. Maka kemudian mulai dibangun jalur kereta api di wilayah Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan, maka dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambilan kantor pusat kereta api Bandung itu pada 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Momen ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI. Nah, pada masa sekarang, Kereta Api Indonesia itu dipegang oleh PT
Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang sudah memiliki 7 anak generasi. Yang berikut perkembangan mobil seperti mobil penumpang, bus, dan trek saat ini sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Untuk saat ini, perusahaan angkutan umum Republik Indonesia itu dipegang oleh perusahaan Indonesia bernama Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah gambar contoh alat transportasi atau angkutan transportasi yang berada di Indonesia. Yang kedua, transportasi air. Nah, transportasi air sudah ada sejak kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa pendudukan Eropa juga sudah mengenalkan kapal uap sebagai transportasi massa di Indonesia. Nah, untuk saat ini industri kapal berada di Jawa Timur, yakni dipegang oleh PT Penataran Angkatan Laut atau PAL. Nah, untuk jasa angkutan laut sendiri dipegang oleh PT Pelni dengan contoh kapal itu seperti KM Au, KM Umsini, KM Srimau, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua adalah PT ASDP atau Angkutan Sungai dan Penyeberangan, di mana contoh kapal yang beroperasi di NTT di daerah kita itu seperti ada KMP Ilela Balekan, KM Peranaka, dan juga lain sebagainya. Ya, anak-anak sekalian bisa perhatikan dua gambar tersebut, di mana gambar pertama itu merupakan kapal-kapal milik ASDP, sementara untuk gambar kedua adalah kapal milik PT Pelni. Yang ketiga adalah transportasi udara. Nah, untuk pesawat terbang sendiri awalnya itu dipelopori oleh Orville dan Wilbur Wright atau lebih kenal dengan Wright bersaudara. Yang berikut perusahaan industri pesawat terbang di Indonesia itu dipegang oleh PT Dirgantara Indonesia yang dipelopori oleh Bahrudin Yusuf Habibie. Maskapai komersial yang beroperasi di Indonesia sendiri yakni ada beberapa jenis, yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan teknologi kedirgantaraan di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, PT Dirgantara ini beroperasi di sektor udara yang dipelopori oleh seseorang yang sangat fenomenal, yakni Bahrudin Yusuf Habibie. Dia ini merupakan mantan Presiden ketiga Republik Indonesia. Perusahaan transportasi ini awalnya dipegang oleh PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 1985 berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Produksi pesawat terbang sedikit mengalami kemunduran bahkan goyah. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi dimulai tahun 1997 di Indonesia, yang mana ini merupakan salah satu faktor terjadinya atau lengsernya Soeharto yang mengakibatkan Orde Baru di Indonesia berakhir dan dimulainya era reformasi, sehingga produktivitas IPTN juga menjadi mundur dan juga goyah. Nah, pada perkembangannya tanggal 24 Agustus tahun 2000, Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Nah, PT Dirgantara Indonesia ini berkembang cukup baik dengan menerima beberapa jenis pesanan dan juga perawatan, seperti yang pertama menerima pesanan pesawat luar negeri, produksi helikopter, perawatan atau maintenance service, kemudian produksi komponen pesawat, dan juga menerima penawaran dari Korea Selatan untuk pembiayaan pembuatan pesawat tempur.
Nah, demikian penjelasan singkat mengenai materi perkembangan transportasi dan kedirgantaraan. Semoga dapat dipahami dengan baik.